jumlah duitnya kekecilan. Halo, ketemu lagi di video pembahasan tugas untuk course Game Design di Logiem Academy Batch 3. Di video kali ini kamu menonton pembahasan untuk tugas chapter 4 yaitu User Persona. Di video kali ini kamu akan dipandu oleh gua, M, Program Manager untuk di Logiem Academy bersama salah satu mentor kita di Game Design yaitu Pandu Pandita. Kalau kayak gitu, kita langsung aja lihat instruksi tugasnya apa. Jadi di chapter 4 ini, peserta diminta untuk membuat dua hal. Yang pertama tuh kuesionernya untuk melakukan riset persona. Yang kedua itu adalah membuat personanya berdasarkan riset persona yang dilakukan. Persona itu adalah semacam stereotip orang yang nanti akan menggunakan produkmu atau memainkan gamemu. Untuk mendapatkan data ini, kita menggunakan si kuesioner. Di sini kuesioner, nanti data-data diisi, nanti kita olah menjadi si dokumen user persona ini. Kurang lebih kayak gitu. Untuk pembahasan selanjutnya nanti akan kita bahas kemudian. Kita langsung masuk aja ke si pembahasan tugasnya. Oke, ini tugasnya Nadia Mat. Nah, ini bisa kalian lihat, ini sebenarnya lengkap banget isinya, isi user personanya. Karena kayak secara demografis itu ada, dia pegawai swasta, dia udah menikah, dia tinggal di mana, karakternya kayak gimana, itu secara demografis lengkap. Bahkan ini ada personality-nya, ada bio-nya, dan data psikografisnya juga informatif lah. Terus ini ada brands dan influence-nya, itu juga penting. Data demografis itu penting banget gitu. Kayak misalnya kita bisa lihat ini dia 27, ini 15 tahun. Dengan lihat data demografis doang kalian tuh bisa memperkirakan potensi mereka untuk spending di game kalian. Terutama kalau ini kan karena emang ceritanya si Nadia tuh bikinnya dia spesifik nyari tentang game mobile yang mau dibuat kayak Farmville sama Hay Day kan. Kemungkinan besar dia free to play, dan free to play itu ngandalin in-app purchase. Jadi kalau dia bisa identifikasi duluan tipe user mana yang kira-kira bakal belanja, itu tuh bakal bisa lebih aman. Jadi dengan kita ngelihat ini aja, itu tuh untuk kita sebagai desainer tuh langsung paham gitu loh, oh kita bikin biar lebih menarik ke orang-orang yang usia 27 dibanding usia 15, karena let's say dia bisa punya potensi untuk belanja lebih tinggi gitu. Dan ini ada motivasinya juga, jadi kayak motivasinya mereka tuh main pengen apa sih, pengen dapetin ini, pengen dapet insentif, pengen dapet social experience. Dan kalau yang satunya itu juga sosial, jadi fokusnya adalah dibikin fitur-fitur yang mendukung hal tersebut gitu lah. Motivasinya tuh ini berdasarkan expression nih. Expression tuh bisa muncul dari berbagai macam hal. Kayak misalnya kalau ini karena dia temanya ceritanya adalah bikin game simulasi, jadi ya oke, berarti gue bakal, kalau gue sih mikirnya kayak oke, berarti orang itu user persona gue tuh bakal suka bikin sesuatu yang bisa mereka pakai untuk berekspresi. Contohnya adalah dekorasi. Let's say gamenya game simulasi nih, ya udah berarti dekorasi taman, dekorasi kantin lah, dekorasi apa, pokoknya yang isinya kayak gitu. Terus kalau dari kebiasaan, modelnya dia di sini dibilang sepulang sekolah di tempat nongkrong sama teman-teman sebelum tidur. Berarti dalam satu sesi permainan itu nggak mungkin sampai sejam, atau bahkan nggak mungkin sampai setengah jam malah kalau kayak gini. Pasti mainnya tuh cuma beberapa menit, dan beberapa menit itu modelnya ya cuman kayak buat nyelesain daily quest yang ada di simulation game gitu. Berarti ya harus bisa dimainin dengan waktu cepat dan lebih banyak diminggunya, karena kan tipenya simulation. Terus kalau misalnya lu, user persona gua tuh rada kompetitif nih untuk dekorasi, ini bisa jadi beberapa hal sih. Kalau dari segi desain bisa jadi lo, gua mau bikin supaya dekorasi itu lebih aksesibel, atau bisa sebaliknya, gue mau bikin biar dekorasi itu lebih nggak aksesibel lagi, jadi gue lebih gampang jualan gitu. So, lumayan ini detail banget sih, banyak strategi yang bisa dipakai dengan info-info ini gitu. Antara core loop sama user persona mestinya nyambung sih. Jelas karena dia emang, bahkan di tugas sebelumnya ini juga dia bikin konten tentang Farmville. Kurang lebih kayak inspired-nya dari game yang relevan sama user personanya. Jadi kayak bisa dilihat di salah satu brand dan influencer kan ada Farmville juga nih. Jadi kalau lu menyodorkan game yang mirip atau inspired by Farmville ke orang yang influenced by Farmville, it makes sense. Itu step pertama. Di core loop-nya sendiri itu baru perlu kita ngelihat user persona bagian psikologisnya. Jadi kalau bisa kita lihat dia di psikografis lagi, itu ada ekspresi diri. Sama dari kebiasaan bermainnya, kita bisa lihat dia main dengan sesi yang lebih sedikit. Dan sumber frustrasi itu dekorasi. Jadi dia pengen bikin sesuatu yang
bagus gitu ya mungkin karena dia artsy gitu anaknya. Terus kebiasaan belanjanya itu lebih ke dia rela nonton ads. Dari sini kayak kita bisa, dan kita lihat dalam memilih game tuh bisa dekor-dekor. Jadi utamanya kita bisa lihat kalau dia tuh suka dekorasi kan. Nah, kalau kita lihat di core loop ini, di antara 3 bagian di core loop ini yang paling kira-kira paling relevan buat si Kezia itu adalah di yang kiri atas. Jadi yang nanam bunga, datengin lebah, sama dapetin madu. Emang sebenarnya nanam bunga ini kan buat bikin kelihatannya tuh buat ningkatin kualitas si madu yang dihasilkan tuh. Dari jual madu itu ntar dapat uang, nggak dapat EXP. Tapi nanam bunga ini bisa jadi potensi buat bikin dekorasi. Jadi kayak, oke, selain dia ngasilin duit, dia juga ada nilai estetiknya lah. Dan dia punya bagian yang penting juga di dalam core loop-nya gitu loh, karena makin bagus bunganya atau makin bagus pohonnya, makin tinggi duit sama XP yang didapatkan gitu tuh. Berarti ya motivasi utama dia main adalah kira-kira untuk nanam bunga ini. Ada perubahan di bagian bunga-bunganya lah, karena dia hitungannya kan dekorasinya tuh ada di situ. Kalau yang satu laginya itu si Ajeng itu dia lebih ke refreshing ya. Kalau dari yang gue baca tuh nggak ada hal yang dia minati secara spesifik dalamnya gitu. Oke. Dia tuh cuman lebih ke kayak gue main ya udah itu buat apa ya, spending time gitu, buat wasting time. Yang lebih penting tuh sebenarnya cara dia mainnya. Kalau si Ajeng ini bisa kita lihat dia juga sama kayak si Kezia, sebenarnya mainnya tuh dalam dalam waktu yang lebih singkat lagi dibanding si Kezia ini. Jadi kayak mungkin dia emang bener-bener login cuman buat, kalau si Kezia tadi loginnya tuh buat otak-atik dekorasi, si Ajeng ini dia lebih ke mungkin nyelesain daily mission lah ya. Dan karena kayak sumber frustasinya bisa lihat ini misinya hampir selesai tapi udah keburu sampai tujuan. Itu kan berarti kayak dia tuh tiap dia main itu sebenarnya dia punya goals yang jelas gitu loh. Gue login sekarang nih pas berangkat ke kantor, gue harus nyelesain daily quest yang gini. Misalnya kayak gitu. Itu bedanya dia sama si Kezia ini. Jadi kayak dia lebih punya target lah tiap dia main tuh apa. Jadi itu artinya apa? Dia lagi grinding. Pasti. Karena dia grinding berarti fokusnya itu ada di yang kanan atas. Dapetin uang sama dapet EXP. Dia grinding orangnya. Nah dengan saya kalau gue sih, yang pertama kali gue lihat adalah, oh berarti ini orangnya suka grinding nih. Meskipun dia juga rada sebel kalau misalnya gue lagi grinding terus nggak dapet sesuai target gitu. Ya udah kita jual aja item-item yang kira-kira bisa bantu dia, bisa mempermudah dia untuk grinding, kayak misalnya ada booster atau ada apa gitu loh. Oke. Sekarang kita bahas satu yang terakhir, yaitu si kuesionernya nih. Ya kurang lebih sebenarnya dia isi dari user persona di sini tuh mirip lah, itu kayak isinya hampir sama kayak yang ada di kuesioner ini, cuman ada beberapa hal kayak yang personality dan motivation ini tuh lebih ke didapatnya tuh nggak langsung dari kuesionernya, tapi kalau bisa dilihat isinya ya, kalau ini kan dia spesifik ya tentang Harvest Moon, Hay Day sama Farmville, kayak yang karena dia mau bikin game sejenis, jadi dia juga harus tahu dong strong point dari game-game itu tuh apa. Ya udah dijabarin di sini dan bisa dipilih gitu. Jadi kayak ya, jadi ketika kalian bikin game yang serupa, kalian tahu, oh gue harus bikin game, gue harus nawarin game yang berbeda mungkin. Oh gue harus ngasih somehow ada storytellingnya. Terus ada sosialisasi, sosial aspek yang bisa gue explore lagi di game yang pengen gue bikin gitu. Karena itu tuntutan dari genre sejenis gitu. Ini kayak tadi, di mana ada yang bikin frustasinya, terus yang membuat anda main gamenya. Oke, simple, ini semuanya udah, semua tuh masuk ke user personanya. Nah paling ini sih, kamu bakal agak surprise ketika tahu orang tuh belanja di atas 2 juta biasanya. Ada beberapa peserta nih yang nyantumin kayak gini, itu bagus, tapi jumlah duitnya kekecilan. Karena apa ya, kalau di atas 250 ribu itu tuh masih belum masuk ke whale gitu. Bahkan sejuta pun masih kurang. Jadi kayak biasanya kalau range-nya itu adalah 1 sampai 50, terus sampai 100 ribu, habis itu naik ke sampai sejuta, sampai berapa ratus ribu, ada yang sejuta, ada yang di atas 2 juta gitu. Karena emang ada yang spendingnya sebulan bisa sampai 2,5 lebih. Jadi kalau
mending kalau mau apa ya, marka atasnya nih yang paling tinggi jangan cuma 250.000. Ntar kamu malah apa ya, malah jadi nggak tahu gitu loh dia tuh nyampe sejuta atau enggak sih spendingnya. Mending dibuat langsung ke atasnya aja. Kalau alasan kenapa ini bagus banget sih. Apa ya, arah kemana lu mau jualan tuh bakal lebih gampang ntar kalau misalnya dapat data yang jelas dari sini. Kalau misalnya cuma buat nge-skip ini, ya udah ntar lu kurangin yang kayak gitu atau gimana. Oke, sekarang pengen nanya tentang common mistake-nya. Ada yang ngasih bener-bener secara literal gitu loh. Jadi pas mereka bikin kuesioner nih, pertanyaan apa ya, lu ngisi kuesioner tuh bukan dalam bentuk pertanyaan, tapi lebih langsung ada itu ya. Motivasi bermain game. Ya, betul. Nah, itu tuh bakal sulit banget buat dijawab sama yang ngisi kuesioner gitu. Karena kayak konteksnya kurang gitu. Jadi ada baiknya kayak lu tadi bisa lihat dia punyanya si Nadia juga, itu tuh kayak ada kata pengantarnya, ada pertanyaannya. Oh, kamu suka main game yang kayak gimana? Atau kamu bisa juga diperjelas dengan, kalau di Google Docs itu kan kadang ada ini ya, ada kayak list jawaban tuh. Atau bisa pilihan ganda, itu bisa lebih gampang. Soalnya pakai ya. Kecuali yang emang kamu perlu sesuatu yang sifatnya lebih kayak esai gitu. Tapi ya sebagian besar yang ada di data demografis yang di list di sini sih bisa pakai pilihan ganda sebenarnya. Itu bakal lebih gampang. Atau ya at least kamu bikinnya tuh ada pertanyaan pengantarnya dulu lah. Jangan langsung plug kayak gitu, ntar susah jawabnya. Sebenarnya user persona ini tuh cuman kayak, let's say kalian dari 100 orang ngejawab kuesioner nih, kalian tuh nggak bikin user persona dari 100 orang ini, tapi kalian bikinnya adalah, 100 orang ini tuh kalian bisa kelompokin menjadi 4 user nih. Ada user tipe A, user tipe B, user tipe C, user tipe D. Masing-masing ini nih jadi satu user persona, dia kayak gitu sistemnya. Nah, buat kalian bisa ngelompokin, datanya perlu jadi kuantitatif. Jadi bakal lebih enak kalau hampir semua itu tuh jawabannya bukan dalam bentuk esai tapi pilihan ganda itu. Jadi kayak, berapa sekian user jawab A, sekian user jawab B, sekian user jawab C. Itu lebih gampang ntar kalian olah datanya. Gitu. Oke, itu terus yang tadi juga mungkin ini yang dari tugasnya Nadia Mahatmi ini sebagai contoh ya. Ini di sini user personanya kan ada data nih, psikografis bagaimana yang dicontoh, terus juga ada data demografisnya. Nah, di sini soal kebiasaan bermain gamenya tuh, padahal kebiasaan bermain game tadi RPG kayak Harvest Moon, Hay Day sama Farmville-nya tuh itu bagian dari kebiasaan bermain game di situ. Sedangkan si user persona di sini lebih ke ya bermain game secara umum aja, maksudnya soal kapannya, terus dengan siapanya. Sedangkan berdasarkan si kuesioner yang dibikin sama Nadia ini, dia tuh sebenarnya punya data yang lebih dalam, yaitu kebiasaan bermain game setipe dengan Farmville sama Hay Day ini. Nah, itu tuh sebenarnya bisa dimasukin juga ke data di situ. Jadi bisa diolah lebih lanjut. Sebenarnya data-data di yang ini udah cukup lengkap. Cuman sayang aja bahwa data-data yang ada di sini tuh tidak, data yang cukup penting yang bisa jadi insight tuh nggak dikeluarin di user personanya. Kurang lebih kayak gitu sih. Itu tadi pembahasan tugas untuk chapter 4 yaitu user persona. Sekali lagi terima kasih untuk kamu yang udah submit tugasnya, dan buat kamu yang masih ada pertanyaan, langsung tanyain aja lewat fitur sosial komen yang bisa kamu akses lewat kolom kanan ketika kamu membuka Dual Game Academy menggunakan PC atau laptop. Oke, kalau kayak gitu sampai di sini dulu video pembahasan tugas untuk course game design Dual Game Academy Batch 3. Gua M bersama Pandu. Sampai ketemu lagi di video pembahasan tugas berikutnya. Dadah.